Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Fasilitas kesehatan di DKI menjadi alasannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta tersisa 13% lagi. Sementara Pemprov DKI juga sedang menambah jumlah rumah sakit rujukan, diantaranya Rumah Sakit Ukrida, Rumah Sakit Antam Medika, dan Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Pemirsa, tingkat keterisian tempat perawatan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta mulai mendekati penuh atau hampir 100% telah terisi. Sejalan pula dengan makin meningkatnya angka kasus positif COVID-19 di Jakarta, lalu bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi kelangkaan ruang perawatan pasien COVID-19. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti. Selamat sore, Dok. Sore Mbak Fitri. Iya, dokter, saat ini tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta adalah 87% dengan kasus COVID-19 yang masih terus naik tajam. Bagaimana kemudian Vaskes di Jakarta ini bisa bertahan? Ya, tentu bicara tentang intervensi kita bukan semata-mata dengan menambah jumlah kasus-kasus di rumah sakit. Kita tahu bahwa saat ini Kementerian Pusat sudah menerapkan strategi cepat yang tidak hanya di Jakarta tapi juga seluruh Pulau Jawa dengan kota-kota yang tentunya nilai angka ketersediaan tempat tidurnya rendah. Memang betul DKI Jakarta tingkat hunian rumah sakit baik itu isolasi biasa maupun yang isolasi di ICU sekitar antara 83 sampai 87%. Tapi kami informasikan angka kami fluktuatif sejak Desember sampai dengan Januari ini menunjukkan sekitar 23 sampai 28% itu berasal dari luar DKI Jakarta. Tetapi kami tentunya harus bisa memberikan kesiapan tentang kapasitas tadi. Ya, apabila tadi kita simak laporan dari rekan Yusrin yang ada di RSUD Tarakan, ini bahkan dari kapasitas 140 bed untuk pasien COVID-19 sudah ada pasien yang dirawat 166 orang yang dirawat. Artinya bed occupancy ratio bahkan lebih dari 100%. Nah, untuk kemudian mengantisipasi ataupun upaya mencari solusi, bagaimana koordinasi dengan wilayah-wilayah di daerah penyangga di DKI Jakarta ini? Kami koordinasi tentunya bukan menunggu saat bednya penuh atau saat bor keterpakaiannya tinggi, tetapi sejak bulan Juni kami sudah selalu melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dari Kota Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sekitarnya untuk selalu berkoordinasi bagaimana menyikapi ini. DKI Jakarta kebetulan alhamdulillah mempunyai 192 rumah sakit yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten. Dan dari 192 rumah sakit tersebut, ada 101 rumah sakit yang siap memberikan layanan. Bahkan 13 rumah sakit umum daerah kita sudah didedikasikan full untuk memberikan layanan COVID. Saat ini DKI Jakarta sedang berproses menambah lagi 5 rumah sakit swasta yang siap memberikan layanan pasien dengan COVID. Kemudian intervensi kedua adalah kita melebarkan kapasitas IGD. Jadi unit instalasi gawat darurat kita coba lebarkan sehingga kita siapkan untuk daerah-daerah atau kota-kota yang membutuhkan IGD yang transisi. Perlu diketahui Mbak, kami sejak bulan September sudah mengeluarkan, Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan edaran bahwa minimal 50% dari kapasitas tempat tidur harus disiapkan untuk COVID. Dan RSUD di DKI Jakarta ada sebanyak 32 RSUD, sudah mendedikasikan 63% kapasitas tempat tidurnya untuk COVID. Kebetulan Bapak Menteri Kesehatan juga mengeluarkan kebijakan terbaru, beliau menetapkan bahwa 40% kapasitas tempat tidur harus dikeluarkan. DKI sudah memulai dengan 63%, dan kita berharap bahwa rumah sakit vertikal, rumah sakit TNI Polri, rumah sakit BUMN yang sudah bagus, dan rumah sakit swasta itu mampu mengembangkan lagi.
Jadi Baik. di DKI ini ada rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah, rumah sakit BUMN, rumah sakit swasta yang kita ajak berkolaborasi, bersinergi untuk mampu menyiapkan tempat tidur bagi pasien-pasien yang membutuhkan perawatan. Baik, Bu Widya, apakah sampai sejauh ini sudah ada respon dari pemerintah pusat terkait permintaan pengambil alihan koordinasi penanganan COVID-19 di Jabodetabek? Jawaban Bu Widya kita tahan dulu kan. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti. Bu Widya, setelah ada permintaan pengambil alihan koordinasi penanganan COVID-19 di Jabodetabek dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke pemerintah pusat, apa tindak lanjut dari pemerintah pusat ataukah sudah ada respon dari pemerintah pusat? Sebenarnya kami selalu bersinergi, berkoordinasi, kolaborasi antara daerah dan pusat, Mbak. Jadi sejak bulan Juli kami selalu juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman lintas wilayah. Kita tahu bahwa penyakit menular tidak mengenal lintas batas, sehingga tentu kebijakan, regulasi maupun pengendalian bed manajemen rumah sakit menjadi sesuatu yang penting. Kita tahu bahwa DKI Jakarta mempunyai daerah penyangga sekitar DKI yang sangat berdekatan, di mana dibutuhkan selalu koordinasi antara pusat dan daerah. Kami menyambut baik apapun regulasi dari tingkat pusat dan tentunya usulan kita untuk mensinergikan manajemen maupun intervensi dalam hal sisi public health itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Katakanlah kita melakukan PSBB ketat, tentunya kita berharap bukan hanya intervensi di DKI. Kita tahu bahwa banyak warga DKI yang hilir mudik, bahkan mungkin kita tahu bahwa di luar masa COVID, hampir 3-4 juta warga luar DKI masuk ke DKI Jakarta. Tentu ini menjadi sangat tidak relevan apabila intervensinya, baik itu kebijakan yang bersifat public health maupun pengendalian manajemen bed rumah sakit tidak menjadi satu kesatuan. Baik, terima kasih Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti telah bergabung bersama kami sore hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.